Halo, selamat malam Sobat Misteri dimanapun berada. Ini saya pas jalan-jalan, ini ketemu teman saya, siapa namanya Mas? Namanya Mas Wahyudi. Jadi beliau ini pernah merantau kemana-mana, jadi tahu pengalaman di daerah hampir seluruh Indonesia. Ada di Kalimantan, Sumatera, ya tentu saja di Pulau Jawa. Bukan apa-apa, yang saya mau tanya pengalaman dia itu masalah benarkah di tempat-tempat lain itu juga banyak hantu seperti hantu yang ada di Pulau Jawa ini. Kita langsung saja, nggak usah berlama-lama. Mas, selama sampean itu merantau di Kalimantan, itu kira-kira ada peristiwa yang sampai sekarang kelingan nggak? Ya tentu masalah hantu. Kalau waktu Di tambang emas ya. Terus tahun 98 itu berarti 98 999 ya. ya tapi di pegunungan ya, bukan di Padepokan. Kalau Padepokan sungai itu dari gunung diterobos gitu kan, jam mas. Jadi kalau malam waktu apalagi kliwon itu ya, yang Serem. Terus ini Mas, nah itu di Kalimantan mana itu ya? Kalimantan Barat ya, kalau dari sini Pontianak ya, Pontianak, terus daerah Sintang. daerah Sintang itu Kalimantan Barat. Itu jadi Mas Wahyudi di sana merantau mencari emas Ya, di gunung ya, di gunung. Tapi yang paling ngeri itu kalau tetap malam Jumat. ya kalau malam Jumat Kliwon itu biasanya itu kalau di sini sama di sana hampir sama sih. Kalau malam Jumat kan kayak gitu kan pada keluar. Ya, Kalau waktu pengalaman saya itu waktu hari itu yang saya bikin itu apa, batu kan, ada batu itu bisa pecah sendiri, itu keluar asap. itu di dekat apa tempat tidur atau maksudnya tempat bermalam atau di daerah lokasi mencari emasnya itu? Di daerah lokasi itu waktu kejadian itu, di lokasi waktu kerja Ya. kadang-kadang itu ada yang teriak bukan itu jalurnya, ini loh jalurnya, kalau tengok itu tahu-tahu kepala itu di belakang itu, apa kaki umpang-umpang itu. Oh, jadi begini, itu malam hari apa siang itu? Itu malam hari. Oh, malam hari tetap bobok gunung. Iya. Itu kalau siang sama malam itu nggak ada bedanya di dalam. Oh iya, peteng ya. Iya, cuma penerangannya cuma lilin. Ya, begini Sobat Misteri. Jadi Mas Wahyudi ini ketika bobok gunung mencari emas di Kalimantan itu, kalau malam Jumat Kliwon itu seperti di daerah Jawa sama-sama ngerinya. Malah kadang-kadang pas bobok itu kadang-kadang ada suara yang masih tahu, tapi begitu ditengok Kepala doang itu. cuma sepotong kepala. Iya. Kalau enggak kaki gitu. Ya, kalau enggak kaki yang omplang-omplang ya, kalau bahasa Jawa itu kalau duduk di kursi atau di amben itu kakinya itu gerak-gerak menggantung tuh namanya omplang-omplang. Itu waktu pengalaman. Terus kira-kira yang paling mengerikan lagi kira-kira apa Mas? Ya, kalau pengalaman di barang bacaan itu sebenarnya sih juga ada sih kalau di ceritaannya. Itu ada kalau di daerah sana ada suara tembakan itu, kalau kita jawabnya kena tuh mati beneran. Jadi maksudnya kalau ada suara tembakan, tiba-tiba ada suara bedil apa pistol gitu ya. Kalau kita bilang kena gitu mati beneran orang. aduh kena misalnya, itu berarti kena beneran itu.
orang suara kucing itu ditiruin itu, wah semua jadi suara kucing, dari sampai atas sampai bawah kan rumahnya panggung gitu ya, sampai kolong-kolong itu suara kucing semua. Itu kalau ditirukan suaranya. Iya, kalau ditirukan suaranya. Misalnya ngeong 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 gitu, kita ikut suara itu terus Iya. satu rumah itu, satu pondok itu terus penuh suara kucing Iya. semua. Sampai bawah atas gitu, kucing semua suaranya. Tapi kucingnya ini kelihatan nggak ini? Enggak, cuma suara. Terus namanya apa itu kira-kira namanya? Kalau anu kayak gitu kurang tahu gitu. Nggak tahu namanya ya? Yang kalau yang tahu sih yang cuman kepala kotak itu doang, kepala bungung itu kalau di sini kan bungu peringis gitu. Oh ada juga. Ada itu. Itu di Malah di pondok, di tempat tidur, di pondok tempat nginep ya? iya tempat nginep itu di pondok itu di belakang itu kan malam-malam mau ke istilahnya ke toilet lah ya. Itu nggak taunya apa kirain binatang, udah dicari nggak taunya kepala doang. Tapi kepala itu kelihatan mukanya enggak? Ya kelihatan, ya cuma kepala botak polos gitu. Kayak bola itu ya, Iya. gede-gede gitu ya. Oh di sana berarti kalau di sini apa ya? Duduk ringgi ya? Nah, duduk sama, duduk juga sana ada. Iya, iya. Terus itu kabarnya kalau di sana itu kalau pocong atau apa itu ada nggak itu di sana? Nah, kalau saya belum pernah ini kalau potong kayak saja itu. Tapi kalau waktu kerja di lokasi itu ya, ada nemu rambut gitu loh. Rambut itu warna panjang banget gitu. Rambut perempuan. Iya, padahal itu di apa namanya di dalam batu gitu, dalam batunya sap-sapan gitu. Sudah kan jalur emas itu kan sap-sapan gitu kan. Waktu ditarik itu rambut beneran. Tapi kalau misalnya rambut itu bisa ditarik, Bisa ditarik nggak semuanya kok kasih di jalurnya emas itu. jadi di jalur emas itu sering ada rambut kayak gitu ya. Itu istilahnya kata kalau sama bilang itu yang pentingnya itu rambutnya. Emas itu kan gaib, kalau di perbukaan itu hilang. Oh kalau Benar bersih orang. jadi orang yang apa itu dari di sana itu nggak boleh rebutan. Iya, kalau apalagi kalau ini misalkan kalau kerja rombongan itu ada 6 orang gitu, dan 2 itu cara istilah katanya peset gitu ya, malas itu tiduran apa teman-teman nggak boleh di ini, nggak boleh di Jawa Jawa ini, nggak boleh dielok nggak boleh dikasih tahu. Oh ya. Jadi kalau misalnya kita punya teman satu kerja, terus dia itu malas, itu nggak boleh di aru-aru, Iya, nggak boleh di istilahnya apa ya? Istilahnya di ya pokoknya dikasih itulah. tahu lah, Nggak boleh dikasih tahu kamu kok malas ayo kerja, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau itu di misalnya kita kasih kamu kok malas itu nggak boleh. udah nggak dapet emas itu, udah Oh. emasnya padahal udah kelihatan gitu, hilang, Bisa hilang. Jadi Waktu itu penuh pernah kejadian ini, ada 6 rombongan gitu, 6 orang gitu kan, Ya. satu rombongan 6 orang. Itu udah kelihatan emas itu udah seperempat gelas full itu. wis sudah diwadahi. Ya udah dikasih air beras, Oh, ya. tapi kan udah itu jelas-jelas emas kan. Hmm. Itu dibakar buat rebutan habis, hilang semua, nggak ada sisa. Misalnya pas dibakar udah selesai langsung untuk rebutan. Enggak, maksudnya ini sebelum dibakar itu kan masih hidup rumahnya. Masih murni. Nah, masih istilahnya masih ada fungsinya lah, kalau dibakar udah mati. Itu masih ada ini. Udah, pokoknya aku bagian sekian, saya sekian, gitu buat rebutan. Sebelum dibakar, dipukul tengahnya ya, dipukul habis. Jadi pas mau diolah itu nggak boleh aku nanti bagiannya segini, kamu segini, nggak boleh seperti itu. Itu bisa hilang. Nah, jadi harus benar bersih, benar ini kalau emas itu.
Nah, tapi sekarang begini Mas, waktu sampai mau ke lokasinya itu dari Pontianak ya, Ya, dari naik kapal waktu itu ya. naik kapal turun Pontianak, terus naik bis turun ke Simpang Peniti. Simpang Peniti itu 1 hari. Terus dari tram itu ke pondok ke lokasi yang Mas ya kira-kira 3 hari jalan kaki. Jalan kaki itu 3 hari, pakai motor nggak bisa. Bisa sambung. Terus misalkan sini ke Salatiga udah berhenti, udah nggak bisa lagi naik tebing gitu. Ntar ke sono ada lagi itu naik ojek lagi kalau mau cepet. Tapi kalau jalan kaki murni ya 3 hari. Pernah Mas jalan kaki 3 Ya hari itu. sering, yang dulunya emang gitu. Tidurnya berarti misalnya belum sampai lokasi ya, Ya. itu tidurnya tetap di jalan. Iya, biasanya kalau di tempat-tempat itu kan ada pondok yang ditinggal Oh ya, ini ditinggal penghuninya kan istilahnya. terus pokoknya kita tidur di situ. Iya. Nah, ini Mas, selama perjalanan yang 3 hari itu kan mesti kalau malam kan terus istirahat, Iya. mungkin jalannya nggak kelihatan, terus tidur di pondok yang ditinggal orang ini. Pernah nggak terjadi ya hal-hal sesuatu yang mengerikan, misalnya ditakuti apa kayak gitu? Kalau waktu di pondok itu nggak pernah ya. Ya cuman suara-suara doang tapi nggak ada yang gitu. Nah, jadi ada suara-suara tapi nggak Ada yang kelihatan. nama, Ya mungkin karena hutan kan malam-malam. lagian kita kan orang banyak kumpul, tapi kalau di lokasi kan satu lorong satu orang. Pas di lokasi carinya Iya, itu ya. jadi itu saat pertama masuk dari lokasi ya, pertama masuk itu satu lubang satu lorong. Nanti kalau ke dalam bah nyampe 7 orang 8 orang itu di dalamnya. Nah, ketika pas duduk bikin lubang di gunung itu mencari emas, itu di dalam itu pernah nggak ketemu apa begitu? Di Ya, sana ketemu tiba-tiba, ada ular. kalau binatang enggak, tapi ya itu paling itu momet itu demit itu setan. Oh, yang ada suara tadi, ada suara. Kadang ya suara ditengok itu cuma kepala doang, cuma kaki doang itu. Kepalanya itu bukan yang botak gundul itu bukan. Enggak gondrong, Ada rambutnya. ada rambutnya. Terus matanya merah atau apa gitu enggak? Dia matanya merah, tapi nempel di batu gitu. Cuman Oh. kepala doang nempel di batu sama melet-melet gitu. Oh, jadi misalnya ini dinding ya, Ah. dinding yang lubang itu dia nempel di sini. Iya, nempel di batu itu. Tapi itu kalau dia nongol itu lama nggak nakutinya itu? Ya kalau kitanya takut ya mungkin dia tambah senang, tambah Oh, kuda. tambah melet-melet itu Tapi lidahnya. kalau kita nggak takut, ya dia langsung pergi, langsung hilang. Kita misalkan mereka itu kita cari batu dilemparin Lempar. aja udah dia hilang. Berarti Ya. orangnya nggak takut mungkin ya. Misalnya gini Mas, nggak ketawa-ketawa gitu. Ya ketawa-ketawa. Seperti orang atau suaranya seperti Banaspati ketawanya. Ya kadang moncing gitu, gitu kalau yang istilah kata yang perempuan. Hmm. Kalau yang Ada perempuan juga. ya itu rambutnya panjang itu kan yang juga tembus itu. Makanya kalau emas itu barang gaib itu banyak penunggunya gitu, kalau buat terbang nggak bisa, jadi hilang, diambil lagi sama penunggunya. Oh, begini Mas. Oke, sahabat misteri, barangkali ini pertanyaan yang terakhir, bisa disambung lain waktu. Sekarang saya pertanyaan terakhir Mas. Jadi masalah tadi ada hantu yang kepala gondrong atau kepala yang kotak tadi, kalau di sini bilang gelundung pringis atau gundul pringis. Nah, terus dari sekian hantu yang tadi diceritakan Mas ini, kira-kira yang paling menakutkan itu yang seperti apa? Ya kalau yang menakutkan kalau bagi saya yang di lokasi itu yang cuma kepala gitu. Kadang kalau dia ganggu itu kalau kitanya takut gitu aja dia tahu. Jadi makin tambah ngoyak gitu loh. Oh, pengejar. Ngejar. Deket tambah deket gitu.
Oh ya, terima kasih Mas Wasudi atas pengalamannya. Begini Sobat Misteri, ternyata mencari emas dalam merantaunya Mas Wasudi ini nggak gampang-gampang. Karena apa? Di samping tadi dari Pontianak, mereka perjalanannya jauh. Bahkan dari mana yang jalan kaki tadi tiga hari itu waktu membawa batu aja itu pakai karung, pakai tambak, cuman kayak gitu, berarti naik turun tebing gitu loh. turun. Jadi perjalanan sampai ke lokasi aja itu penuh tantangan. Ada yang 3 hari 3 malam, bahkan sempat sampai harus nginep di pondok yang ditinggal orang dalam perjalanan itu. Jadi memang mencari rezeki ternyata tidak gampang. Sampai di Kalimantan juga pengalamannya amat menarik. Terima kasih Mas Waldi, Sobat Misteri. Sekian dulu kita bagi pengalaman dengan rekan kita, teman kita yang pernah merantau di Solo, Kalimantan. Semoga menjadi hiburan, jangan diambil hati. Terima kasih, ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih Mas.